Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, kita diperintahkan untuk bertakwa, dan berulang kali perintah itu dibacakan kepada kita. Panggilan buat orang-orang yang beriman, panggilan buat umat manusia agar melaksanakan perintah Allah, taat kepada perintah, patuh kepada amaran, menjauhi larangan, bersyukur dan tidak kufur, ingat selalu dan tidak lupa. Ahibati fillah, siapa yang tidak pernah mengalami musibah dan masalah dalam kehidupan ini? Siapa yang tidak pernah merasakan kesulitan dalam kehidupan ini? Baik di tubuhnya, di hatinya, di jiwanya, di keluarganya, di ekonominya, di masyarakatnya, di pendidikannya. Semua akan merasakan itu. Kita yang lagi duduk di masjid, seakan-akan semuanya baik-baik, padahal adalah masalah yang kita hadapi. Baik itu di tubuh kita, baik itu di keuangan kita. Ahibati fillah, kehidupan ini hanyalah gulungan ombak ujian dan cobaan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam kesusah payahan. Kenapa seperti itu? Agar kalian tidak condong dengan kehidupan dunia ini, agar kalian tidak tertipu, kemudian kalian betah untuk hidup di dunia ini. Tidak. Supaya engkau tahu, engkau berada di tempat yang tidak layak untuk menjadi tempat tinggal kita. Embah kita, kakek nenek kita, mereka telah pergi meninggalkan dunia ini, dan kita melanjutkan kehidupan, dan kita akan pergi selama-lamanya. Maka Allah akan berikan cobaan, Allah akan berikan ujian,
Ahasiban nas ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak dikasih fitnah, mereka tidak dikasih ujian? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah memberikan ujian, memberikan fitnah kepada orang-orang sebelum kalian, memberikan kesulitan dalam kehidupan mereka, kepayahan dalam tubuh mereka, sehingga nampak mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Ahibati fillah, kalau dunia ini menjadi tempat bersenang-senang, maka Allah tidak akan sempitkan kehidupan kekasih. Tapi realitanya Allah sempitkan kehidupan para nabi. Bagaimana Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini? Bagaimana Nabi Nuh menghadapi istrinya puluhan tahun, ratusan tahun berkhianat kepada dakwah beliau? Bagaimana beliau menghadapi kaumnya, menghadapi putranya sendiri? Bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihi salam? Kalau memang dunia ini sebuah anugerah yang Allah berikan kepada hambanya, pasti para nabi Allah senangkan hidupnya di muka bumi ini. Tapi tidak. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, diusir oleh kaumnya, puluhan tahun minta anak, Rabbi habli minas salihin, nggak dikasih sama Allah Azza wa Jal, kecuali tatkala berumur 86 tahun. Sampai yang dia inginkan didapatkan. Apa yang terjadi dengan Ibrahim? Allah perintahkan untuk menyembelih putranya. Gimana ujian itu? Anak semata wayangnya yang ditunggu puluhan tahun diperintahkan untuk disembelih. Nah, itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun, meninggalkan istana menuju ke Madian, hidup 10 tahun menjadi pengembala kambing. Itu Nabi. Begitu pula dengan Nabi Isa, apalagi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana kehidupan beliau yang penuh dengan bala, yang dibalut dengan cobaan, kesulitan, sampai orang-orang berusaha untuk membunuh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hijrah beliau, tinggal di rumah yang kecil, terkadang ada yang beliau makan, terkadang tidak ada yang beliau makan. Meninggal pun Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, baju besinya digadaikan untuk makan. Maka ketahuilah bahwa tabiat kehidupan ini adalah kesulitan, kesusah payahan. Tujuannya apa? Agar kita tidak condong kepada kehidupan dunia, agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jal, agar kita tahu diri kalau kita makhluk yang lemah, yang tanpa bantuan Allah kita tidak akan dapat menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api? Siapa yang beliau panggil? Tuhannya yang dia panggil. Dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebagian kita tatkala diuji, diberikan kesulitan, dia bersandar kepada manusia, dia bersandar kepada makhluk. Dia berpikir fulan mungkin bisa bantu ana. Oh, aku punya kenalan, aku punya orang besar dan tinggi yang bisa menyelesaikan urusanku. Kemana Allah Azza wa Jalla?
Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu api yang membakar. Apa kata Allah? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya tatkala dikejar-kejar oleh Fir'aun, kemudian mereka sampai ke jalan buntu. Nggak ada solusi lagi. Mereka sampai di pinggir pantai. Tidak ada kapal yang dapat mereka naiki. Tidak ada jembatan yang bisa mereka lewatin. Dan dalam waktu bersamaan mereka melihat ternyata tentara Fir'aun bersama Fir'aun telah sampai di belakang mereka. Apa yang terjadi dengan kaumnya Nabi Musa dan Nabi Musa? Allah katakan falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok ini saling melihat, maka sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan habis kita sudah. Kita akan dibantai sama Fir'aun. Kita akan kena lagi sama Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Kalla, nggak mungkin. Sekali-kali tidak mungkin. Kenapa ada keyakinan itu, jemaah? Kenapa ada keyakinan Nabi Musa mengatakan tidak mungkin? Karena beliau yakin sama Allah. Beliau mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Ada yang menciptakan aku, ada yang mengatur kehidupanku, ada yang menerbitkan yang mentari dari timur menenggelamkan di barat. Ada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Ahibati fillah, kita sering berburuk sangka kepada Allah, sehingga kita mencari pertolongan ke sana ke sini, lupa sama Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi dengan Nabi Musa? Yang mustahil menurut Fir'aun, yang mustahil menurut seluruh umat manusia, Allah jadikan lautan itu terbelah. Nabi Ayub kehilangan anak-anaknya, hartanya ludes, tubuhnya dikasih penyakit yang menyejikkan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 18 tahun, beliau berdoa. Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-dhurr. Dan ingat cerita Ayub ketika Allah berikan bala dan mara bahaya kepada dia, Allah berikan cobaan kepada dia, lalu dia berdoa mengatakan anni massani ad-dhurr, aku tertimpa penyakit, aku tertimpa bala, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang paling pengasih di antara semua yang mengasihi. Maka ahibati fillah, sebesar apapun cobaan yang kau hadapi, sesulit apapun masalah yang engkau terjebak di dalamnya, panggil nama Tuhan, panggil nama Allah, katakan Rabbi, Rabbana, Ya Arhamar Rahimin, dan yakin Allah akan selesaikan urusanmu. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi kepadanya. Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa menyerahkan kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah akan menyampaikan urusannya, tinggal nunggu waktu. Nabi Ibrahim nunggu waktu 86 tahun sampai punya anak. Maka yakin sama Allah,
Dan kehidupan inilah ujian dan bala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, tatkala Allah mencintai hambanya, bukan Allah luaskan rizki, bukan Allah bikin enak hidupnya, karena tatkala dia keenakan dengan kehidupan dunia, dia lupa dengan kehidupan yang kekal dan abadi. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala dia. Allah kasih bala. Bala itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Tapi ternyata bala itu dapat menjadi azab buat dia. Apa yang membedakan bahwa bala yang sedang kita rasakan sekarang itu untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kita, atau bala itu sedang untuk azab buat kita? Apabila bala itu membuatmu bersabar, menerima, kemudian membuatmu lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah bala itu untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Tapi kalau bala yang sedang menimpamu membuatmu putus asa, membuatmu berburuk sangka sama Allah, merasa tidak pantas dengan bala itu, maka ketahuilah itu azab dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Apa yang pertama? Rasa takut, rasa khawatir, takut nanti bagaimana, kekhawatiran dengan masa depan, kekhawatiran dengan cerita anak-anak nanti bagaimana, dengan keluarganya, dengan penyakitnya. Walju, kelaparan, ekonomi, kekurangan harta, bangkrut, ditinggal mati orang-orang yang dicinta, gagal panen dia. Lalu apa kata Allah? Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, kalau mereka terkena musibah, nama siapa yang mereka ingat? Nama siapa yang mereka panggil? Mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan, kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala itu yang terjadi, tatkala engkau yakin engkau milik Allah dan engkau yakin engkau akan kembali kepada Allah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan solawat. Siapa yang bersolawat kepada dia, Tuhannya bersolawat kepada dia. Allah bersolawat kepada kita.
Tatkala kita kembali kepada Allah, tatkala kita panggil nama Allah, Allah bersolawat kepada kita, Allah turunkan rahmatnya kepada kita, dan petunjuk akan Allah berikan kepada kita. Tapi kadangkala kita masih cari gantungan ke kanan, ke kiri, ke fulan, ke alan. Kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka perbanyak salawat buat Nabi kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. يا قوي يا متين يا عزيز يا جبار. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد